Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dandan. Abi ngomong dulu. Dandan. Sini aja. Dandan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan kelas kalian. Terakhir kita sampai pada halaman yang ke-76 ya. Itu asyaratul khamis. Baik, tafadhal, siapa yang mau mulai? Baca. Syekh Farid, tafadhal. Nggak ribut Abi. Kalau ribut di kamar aja ya. Ayo. Kalau ribut di kamar ya sama kakak. Lanjut. Waalaikumsalam. الشرط السادس ستر العورة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها والدليل قوله تعالى. Situ apa? Wajhu ya? Iya. Semuanya sama. Yang lebih tepat wajah itu sepertinya. Karena dia jumlah tamai. Baik, babas. Mastafnatilla kan Ibnu Malik kan mastafnatilla ma' tamamin yantasib. Baik. Illa wajha. Baik. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Baik. Ya kita lanjut syarat as-sadis. Al-khamis ya. Salam, tafadhal. Masuk. Qala rahimahullah, asy-syartul khamis izalatun najasati min thalathin. Syarat yang berikutnya, syarat yang kelima ya, yaitu menghilangkan najis dari 3 tempat atau dari 3 hal. Yang pertama tubuh, badan kita, yang kedua pakaian kita, dan yang ketiga tempat kita sholat. Tempat kita sholat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Bersihkanlah atau sucikanlah pakaian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Syarat yang ke-6, satrul aurati, menutup aurat, ajma'a ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqdir. Para ulama sepakat, kesepakatan ini dinukil juga oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa salat seseorang yang mampu untuk menutup auratnya namun dia tidak menutup auratnya itu batal, tidak sah. Jadi para ulama memberikan catatan wa huwa yaqdir, adanya kemampuan. Namun kalau tidak mampu, mungkin di masa silam catatan ini garis bawah footnote ini sangat penting ya, artinya relevan sekali. Karena di masa silam orang tidak hidup sebagaimana pada zaman kita ini. Mungkin zaman sekarang alhamdulillah semuanya serba mudah. Tapi di zaman silam mungkin ada ya sebagian orang yang tinggal di pedalaman yang sulit bagi mereka untuk mendapatkan pakaian yang bisa menutupi aurat mereka. Baik, wa haddu auratir rajul, dan batasan aurat laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Iya. Mari. Bismillah. Batasan aurat laki-laki itu minas surrati ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Apakah pusar dan lutut itu bagian dari aurat? Tidak termasuk dari aurat. Artinya sebelum lutut dan sebelum pusar.
Nah itu. Menggunakan apa? Pendekatan ilah ya. Sebagaimana yang sudah pernah Ana sampaikan. Taib wal amati kadzalik. Demikian juga budak wanita. Budak wanita sama ya. Meskipun ada silang pendapat. Tapi dalam mazhab budak wanita itu auratnya sama ya. Dari pusar sampai ke lutut. Wal hurratu kulluha auratun illa wajhaha. Dan wanita merdeka semuanya itu aurat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecuali wajahnya. Ini aurat dalam sholat ya. Kalau di selain sholat, maka di dalam mazhab ada aurat yang juga lebih lebih dirincikan ya. Artinya mereka mengatakan kalau di luar sholat semuanya aurat. Hatta wajah. Meskipun wajah juga sama. Tapi beliau sekarang berbicara tentang konteksnya ini apa? Sholat. Sehingga wanita muslimah itu semuanya aurat, atau wanita merdeka semuanya aurat kecuali wajahnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang wajibnya menutup aurat. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah atau gunakanlah zinah kalian, perhiasan kalian, 'inda kulli masjidin, ay 'inda kulli salatin. Artinya pakaian kalian. Baik, asyartus sabi'. Lanjut, siapa? Akhi Abu Ahmad, Ahmadawi atau Ahmadawiyah, ha? Oh gitu. Kenapa mungkin syartus sabi'? Baik. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. Baik. Syarat yang ketujuh, masuknya waktu sholat. Nah ini diantara syarat juga ya. Baik, dalil dari sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi adalah kisah ketika Jibril mengimami Rasulullah SAW di awal waktu dan di akhir waktu. Jadi pernah di awal waktu dan juga pernah di akhir waktu. Maka apa kemudian kata Jibril? Ya Muhammad, as-salatu baina hadainil waqtain. Muhammad, waktu sholat itu adalah antara dua waktu ini, itu antara awal dan akhirnya, gitu maksudnya. Baik, syartu ats-tsamin. Abu Bilal mungkin bisa baca. Istiqbalul qiblah. Iya. Iya. Ad-dalil. Belum saya. Afan. Wana agak aneh nih. Oh, طيب. Sorry. Wa qawluhu ta'ala ya. Lanjut akhi. Malik masuk. Aqimis sholata liduluki syamsi biha wa syaqil laili wa qur'anal fajri Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Iya. Baik, lanjutannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang masuknya waktu salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah sesuatu yang telah diwajibkan bagi orang beriman dan dia memiliki waktu tertentu. Ay mafruḍan fil awqat, diwajibkan pada waktu tertentu. Wa dalilul awqat, dan dalil juga yang menunjukkan waktu-waktu salat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata, dirikanlah salat liduluki syams, ketika matahari itu tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai malam gelap atau gelap malam, wa qur'anal fajr, dan
pada waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhudah. Salat subuh itu disaksikan. Yaitu maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Dari dulu Syams sampai Ghasaqil Lail itu ada 4 waktu. Tergelincirnya matahari, itu waktu duhur. Kemudian setelah itu ada waktu asar. Kemudian waktu maghrib, terbenamnya matahari. Dan waktu isya. Nah, 4 waktu ini masuk di dalam firman Allah di dulu Syamsi ila Ghasaqil Lail. Kemudian waktu yang kelima, Qur'an al-Fajr. Waktu subuh. Taib. Asyartu tsamin, tafadhal Aba Bilal. Istiqbalul qiblati والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Baik, yang ke-8 kata penulis rahimahullah taala, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat beralihnya wajahmu wahai Muhammad di atau ke arah langit, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkanmu atau menghadapkanmu pada kiblat yang kau ridhoi, yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjid haram. Nah, ini dalil bahwa menghadap kiblat itu menjadi syarat sah salat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, tentunya ini setelah sekian lama, ya kurang lebih 17 atau 16 bulan Nabi sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari sahabat Bara' bin Azib. Kemudian setelah itu Nabi ingin arah kiblat itu berbeda dari orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi juga sama, ya, mereka arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka kemudian Nabi berharap agar kiblat beliau diarahkan ke Ka'bah atau diposisikan di Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi keinginan beliau. Baik. Baik, asyartu tasi'. Tafadhal Aba Hisham. Bid'atun. Baik. Syarat yang ke-9 adalah niat. Jadi niat itu di dalam mazhab disebut sebagai syarat. Artinya dia sebelum pelaksanaan sholat beberapa waktu, tidak terlalu jauh, sebelum pelaksanaan sholat, itu yang disebut sebagai syarat. Atau adapun ulama yang mengatakan dia sebagai rukun, maka dia harus termasuk dari bagian sholat pada gerakan atau fardu pertama sholat, yaitu ketika mengucapkan takbiratul ihram, maka harus ada niat di situ yang menyertainya. Sedangkan dalam mazhab disebutkan syarat sholat, artinya dia ada sebelum sholat, bisyai'in yasir atau biwaqtin yasir, waktu yang tidak terlalu jauh, ada niat. Ketika misalnya kita sudah berangkat ke masjid, ya, atau kita di dalam rumah berwudu misalnya, nah, maka ada niat kita untuk sholat. Baik. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu ada di mana? Di dalam hati, niat itu. Dan pembahasan ini banyak sebenarnya, ada mahalluha, ada hukmu dan lain sebagainya. Tapi di sini beliau cukupkan dengan mahalluha, yaitu terkait dengan tempat, ya. Tempat niat itu ada di mana? Di hati. Wa talaffudzu biha bid'atun, dan melafalkan niat itu bid'ah. Sebenarnya kalau kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membedakan, ya, antara talaffuz bin niyah dan al-jahru bin niyah. Beliau sebutkan di Majmu'ul Fatawa bahwa talaffuz bin niyah yang kuat memang tidak disyariatkan. Meskipun ada sebagian ulama mazhab Hanabilah, dan kalau tidak salah juga mazhab Imam Malik atau Imam Syafi'i,
yang mengatakan talafuz dianjurkan. Nah, makanya kata beliau Imam Ibnu Taimiyah bahwa talafuz bin niyah yang kuat itu tidak disyariatkan sama sekali. Namun al-jahru biha bid'ah menurut kesepakatan ulama. Nah, maka beliau bedakan antara talafuz dengan jahar. Kalau talafuz ya sekedar lirik saja. Tapi kalau dijaharkan maka beda lagi. Maka dikeraskan suaranya. Ini disepakati para ulama bid'ah. Namun kalau talafuz saja, maka ada silang pendapat. Namun yang tepat dia juga tidak disyariatkan. Karena begitu banyak riwayat terkait dengan sholat ini. Hadis-hadis Nabi, namun tidak ada sama sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melafalkan niat itu. Nah, melafalkan niat. Antum tahu, kalau antum buka buku-buku fikih hadis seperti Bulughul Maram, Al-Muharrar, itu hampir setengah dari hadis itu sendiri, dari kitab itu sendiri adalah bab-bab sholat. Menunjukkan apa? Riwayat terkait dengan sholat itu sangat banyak yang datang dari Nabi SAW. Karena memang sholat ini prioritas. Sehingga banyak penukilannya dari sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan setengah berikutnya itu cuma kitabul buyu, kitab haji, apalagi bab tentang haji, bab tentang apa? Puasa, bab tentang zakat. Ini hadisnya tidak seberapa. Bab tentang muamalah. Tapi rata-rata hadis-hadis itu dikumpulkan, ternyata hampir setengahnya sendiri itu terkait dengan ibadah sholat. Ya. Menunjukkan bahwa ibadah sholat ini penting sekali, bahkan dinukil di sejumlah hadis. Namun ternyata tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melafalkan niat. Dan ini menjadi problem juga sebenarnya. Ya. Misalnya kalau kita melafalkan niat usolli fardhu maghribi kan gitu. Kita sholat fardu maghrib. Ya. Adaan atau makmuman, adaan atau qadaan, adaan. Imaman atau makmuman harus pilih lagi, makmuman. Ya kan? Lillahi ta'ala. Nah, ada salah satu penjelasan Syekh Utsaimin ini ketika ingin menyanggah pandangan yang mengatakan dianjurkan melafalkan niat, kata beliau, kalau begitu beliau menyampaikan sebuah kisah. Ya. Kisahnya, jadi di Masjid Haram ya, kalau saya tidak salah ingat, ada orang yang pernah sholat melafalkan niat seperti itu. Nah, ada orang awam di sampingnya mengatakan, tambahkan lagi di Masjid Haram, ya kan? Hari apa, ya. Tahun keberapa, disebutkan semua, pekan keberapa. Jangan cuma terbatas pada itu saja. Nah, ini kan menjadi problem nantinya. Kalau kita betul-betul mau melafalkan niat, mau konsisten dengan itu, maka kenapa tidak sekalian dengan semua waktu itu? Kenapa hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja, ya? Waktu duhur. Kenapa kita tidak sebutkan juga di masjid ini, di masjid itu? Ya. Nah, makanya ini menunjukkan bahwa melafalkan niat memang tidak ada syariatnya. Karena niat itu sudah cukup di dalam hati. Ya, kita berwudu, kemudian kita menuju masjid, ini sudah bagian dari niat sebenarnya. Ya, sudah menjadi bagian dari niat. Baik. Wa dalilu hadis, dalilnya adalah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dua penggalan hadis ini atau dua bagian hadis ini sudah pernah saya singgung ya. Itu berkaitan dengan ruang fikih dan ruang akidah. Ya. Innamal a'malu binniyat, ini adalah ruang fikihnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah ruang akidahnya. Ruang fikihnya bagaimana? Kita membedakan antara sholat duhur dengan sholat asar. Ya kan? Kita membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, ini ruang fikihnya nih. Kita bisa membedakan. Gerakannya sama. Subuh dan sholat sunnah subuh sama kan gerakannya? Ya, tapi apa yang membedakan itu? Waktunya pun sama ketika sudah azan atau ketika masuk waktu fajar. Yang membedakan apa? Niat kita yang membedakan. Baik. Nah, demikian juga sholat fardu antara sholat fardu dengan sholat fardu lainnya. Bagaimana kita bisa membedakannya dengan niat? Nah, ini namanya ruang fikih. Yang ibadah dan yang non ibadah juga bisa kita bedakan dengan niat. Baik. Mandi. Bukan mandi mungkin ya. Tidur yang mubah ya, sesuatu yang mubah sifatnya. Tidur kan mubah. Istirahat. Itu bisa bernilai niat, bisa bernilai ibadah dengan niat itu. Saya istirahat nih karena ntar malam mau bangun misalnya. Mau qiyamul lail. Bisa membantu saya untuk bisa bangun qiyamul lail. Maka ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya niat. Baik dari ruang akidahnya wa innamal likulli imri'in ma nawa adalah kembali kepada niyatul ma'muli lahu.
Kalau yang pertama niyatul amal, yang kedua niyatul ma'muli lahu. Untuk siapa kita peruntukkan, kepada siapa kita peruntukkan niat itu. Kita sholat itu lillahi atau liman. Nah itu ruang akidahnya. Makanya bisa kita bedakan antara dua penggalan hadis itu. Dan ini yang dipilih oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Utsaimin dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Baik, kita lanjut 79. Abdurrahman bisa baca. قال الشارح رحمه الله قد تقدم أن شروط الصلاة تسعة تقدم منها أربعة الإسلام العقل Iya, tapi habis ini Abi mau ketemu yang ada huyaknya. الكلام عليها وما يتعلق بالطهارة. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من الثوب والبدن والبقعة أن يكون مصلي ظاهرا في ثوبه يعني سترته وفي بدنه جسده وفي بقعة محل صلاته. فإن صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة أو في بدن نجس لم تصح Najisin, fi thawbin najisin. في ثوب نجس Najisin. Ada. Najisin. نجس Ada gendang. نجسة Najisatin. Najis. نجس Nah, jimnya dikasrohkan. Najisatin. نجسة Najisakin. لم تصح صلاته Hah, مباشرا عالما جاهلا Tapi أو ناسيا فصلاته صحيحة ada. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه Balik kalau ribut kamar. وبهما خبث Ada ini. فلما أطلعه جبرائيل Khala'ahuma. خلعهما ولم يعد Walam yu'id. أول الصلاة مع عموم قوله تعالى ربنا لا Ayo bikin تؤاخذنا belajar إن ya. نسينا أو أخطأنا والنجاسة المراد التخليص منها مما هي من جنس Min. من جنس الطهارة. Ya. الطهارة عبادة مطلوبة في ذاتها. أما النجاسة فالمقصود التخلص At-takhallusu. منها من ثوبه أو بدنه أو بقعته. فإذا نسيها أو Jahilaha. جهلها فصلاته صحيحة. صلى في ثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو حصل على بدنه Najasatun. نجاسة ولم يذكر ذلك ولم يعلمه أو في بقعة ظنها طاهرة Tapi nggak jadi pergi. فبانت Tapi nggak jadi pergi. طاهرة صلاته صحيحة على الصحيح. Baik. Ya, Syarih rahimahullah berkata, taqaddama anna syurut as-salah tis'ah. Telah jelaskan sebelumnya ada 9 syarat salat. Ada 4 yang sudah dibahas, Islam, aql, tamyiz, taharah. Kemudian yang kelima kata beliau izalatun najasa min thalathin. Menghilangkan najasah dari 3 hal. Yang pertama saub, pakaian. Kemudian yang berikutnya badan, yang ketiga tempat salat ya. Labudda an yakunal musalli tahiran fi thawbihi. Orang yang salat itu harus suci pakaiannya, yakni sutratahu. Sutra itu maksudnya yang menutup yang menutup badannya atau auratnya. Kemudian wa fi badanihi, yaitu badannya, jasadnya, wa fi buq'atihi mahalla salatihi, tempat dia salat. Fa in shalla fi thawbin najis, kalau seandainya dia salat dengan menggunakan pakaian yang najis atau di tempat yang najis atau badannya ada najis, maka salatnya tidak sah. Idza kana dzakiran 'aliman, dengan syarat dia ingat atau dia tahu bahwa ada sesuatu di badannya.
atau pakaiannya atau tempat sholatnya. Amma idza kana jahilan, kalau dia tidak tahu atau nasiyan, lupa, fa sholatuhu sahihatun 'ala sahih. Maka sholatnya tetap sah menurut pendapat yang sahih. Ya, meskipun ada silang pendapat dalam mazhab Imam Ahmad juga ya, apakah seseorang yang dalam kondisi seperti ini sholatnya sah ataukah tidak. Baik. Kemudian kata beliau, li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi na'lihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menggunakan kedua sendal beliau. Wa bihima khabathun, dan ada kotoran di kedua sendal beliau. Falamma atla'ahu Jibril khala'ahu, ketika Jibril memberikan informasi kepada Nabi bahwa ada kotoran di kedua sendal beliau, Nabi segera melepaskannya. Baik. Walam yu'id awwal shalah, dan Nabi tidak mengulangi sholatnya. Nah, kalau seandainya dalam kondisi seperti ini orang tidak tahu, kemudian kok dihukumi tidak sah sholatnya, maka Nabi akan mengulangi sholat beliau dari awal, ya kan? Namun Nabi tidak mengulangi sholat dari awal. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami, jangan kau siksa kami atau hukum kami apabila kami lupa atau salah. Nah itu. Wan najasatu wal muradu at-takhallusu minha. Dan yang dimaksudkan dengan najasah, al-muradu at-takhallusu minha, yaitu maksudnya adalah seseorang menghindarinya, menghindari najasah tersebut. Ma hiya min jinsi at-taharah. At-taharatu ibadatun matlubah li dzatiha. Kemudian kata beliau, amma najasah fal maqsud at-takhallusu minha min thawbihi aw badanihi aw buq'atihi fa idza nasiyaha aw jahilaha fa salatuhu sahihah. Baik, di sini kata beliau yang diminta, yang dituntut dari seorang adalah menghilangkan najasah atau menghindari najasah. Kata beliau, ma hiya min jinsi at-taharah. Ini anak belum begitu paham ya maksudnya beliau ini apa. Ma hiya min jinsi at-taharati. At-taharatu ibadatun matlubah li dzatiha. Coba nanti kita ini, teman-teman mungkin ada yang bisa mencoba untuk mengupas apa maksud penulis ini. Saya sudah mencoba untuk membaca beberapa kali. Iya, ada catatannya tuh. Hatta catatan juga Anda belum begitu paham ya maksud beliau di situ. Tapi pada intinya ya, sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa najasah yang dimaksudkan adalah kita menghindari atau menghilangkan najasah tersebut dari tempat atau pakaian atau badan kita. Wallahu alam ya. Ana coba membaca dan memahami apakah maksud beliau di sini toharoh itu sesuatu yang berbeda. Artinya ketika kita sudah suci, bersuci dengan cara berwudu misalnya, atau dengan cara tayamum kalau tidak ada air atau mandi besar, maka ini tidak berarti kita lepas dari najis. Paham ya? Karena boleh jadi kita bersuci, tiba-tiba ada najis. Di mana? Di salah satu 3 hal yang telah disebutkan itu. Nah, kalau bersuci ini ibadah yang terpisah, ibadah yang memang dituntut. Harus ada menjadi syarat tersendiri. Nah, terhindar dari najasa itu juga syarat tersendiri. Wallahu alam, apakah itu yang dimaksud beliau? Insyaallah coba ini lagi. Pelajari lagi nanti insyaallah. Baik. Kemudian kata beliau, amma najasatu fal maqsud at-takhallusu minha min thawbi. Baik, yang dimaksud najasah adalah kita berlepas atau menghindari najasah itu, kita hilangkan dari pakaian, badan ataupun tempat sholat. Namun kalau dia lupa atau dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Misalnya dia sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya, lupa ataupun dia tidak tahu kalau ada najisnya di situ, atau hasala ala badanihi najasah, atau dia sholat tiba-tiba ada najis, entah dari mana datangnya, bisa terjadi dan dia tidak tahu. Nah, walam yadhkur dzalik, dan dia tidak ingat itu kalau ada najis itu. Nah, walam ya'lamhu, atau bahkan dia tidak tahu kalau ada najis tersebut, au fi buqatin dhannaha tahir, atau dia sholat di suatu tempat, lokasi yang dia mengira lokasi itu ya suci gitu loh. Ya, tidak ada najis dan kotorannya.
fabanat ghairu tahirah, dan ternyata setelah dia sholat dia baru tahu bahwa tempat itu tidak suci. Salatuhu sahihiyatun ala sahih. Maka menurut pendapat yang paling kuat, yang benar kata beliau, salatnya tetap sah. Dan semua itu dimaafkan. Baik, kita lanjut. Syartus sadis. Abdul Hafidh Abu Maria, insyaallah. Mari Al-Karimah. وقال الشارح رحمه الله تعالى الشرط السادس ستر العورة لا بد أن يصلي وهو ساتر عورته من السرة إلى الركبة يسترها على السكين والمرأة كلها عورة إلا وجهها بقوله صلى الله عليه Illa wajha yang lebih. Illa wajha. إلا وجهها بقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا وجهها فهي تكشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب السنة كشفها. Jadi illa itu ini kan jumlahnya tamah ini kan. Al-mar'atu aurat kulluha aurah. Ini kan jumlah tamah ini. Kaidahnya itu kan kalau jumlahnya tamah dan dia musbatah, tidak ada penafian di situ. Ada penafian enggak? Enggak ada kan? Tidak ada penafian, maka setelah illa itu yantasib. Jadi kalau kita mau baca wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha. Karena sebelumnya sudah tamah itu dan tidak ada nafinya. Tapi kalau ada penafiannya, ada silang pendapat di kalangan ahli bahasa. Baik. Nah, bisa misalnya mal mar'atu, ya pokoknya nanti cari contohnya lah ya. Saya nggak mau terlalu masuk ke situ. Intinya kalau dia tam dan dia musbatah, tidak ada penafian di situ, kemudian ada illa, maka setelah illa itu wajib nasab. Baik, kita lanjut sebentar ya. Saya jelaskan dulu paragraf ini. Asyartus sadis satrul aurah. Menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat itu? Sebagian ulama menyebutkan menutup aurat itu maksudnya adalah menutup aurat bima la yasifu launal basyarah. Menutup aurat dengan cara bagaimana warna kulit tidak terlihat. Warna kulit tidak terlihat. Bukan warna kulit tidak terlihat. Artinya kalau menggunakan pakaian yang transparan misalnya, masih terlihat warna kulit, maka itu bukan termasuk dari menutup aurat. Dan sholatnya tidak sah. Bisa dipahami ya? Misalnya kulit seseorang putih. Kalau dia menggunakan sesuatu, meskipun cuma satu helai, tertutup, misalnya dia pakai sarung atau selimut, sarung lah, dia ikat dari atas ke bawah. Semuanya tertutup nih dan tidak transparan sarungnya, menutupi setiap bagian yang wajib untuk ditutupi auratnya dan tidak terlihat warna, tidak dapat nampak warna dari kulitnya, maka itu sudah menutupi aurat dan sholat orang tersebut sah. Nah, baik. Namun apakah diharuskan menutup aurat itu tidak boleh yasiful hajm, atau tidak boleh menggunakan penutup aurat yang bisa misalnya membentuk lekuk tubuh. Nah, ini kata para ulama ini sulit dilakukan. Karena antum ketika ruku itu terbentuk lekuk tubuh antum itu. Ya. Sehingga yang seperti ini sulit dilakukan, maka tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat itu adalah ketika semuanya tidak terlihat warnanya. Itulah. Warna kulitnya. Taib. Kemudian kata beliau, la budda an yusalli, maka dia harus salat dalam kondisi menutup auratnya dari surah ke rukbah. Ya, dari surah ke rukbah. Menurut mazhab ya. Menurut mazhab, meskipun sekali lagi ada silang pendapat di situ, apakah paha termasuk dari aurat ataukah tidak. Taib. Yastruha 'ala sahih, maka dia tutup. Wal mar'atu kulluha aurah, dan wanita semuanya aurat ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu auratun, bahwa wanita itu aurat. Illa wajha, kecuali wajahnya, maka disingkap wajahnya fi sholati, ya, dalam kondisi salat apabila tidak ada lelaki ajnabi, ya, lelaki non mahram di sekitarnya. Maka yang disunahkan dia membuka penutup wajahnya, menyingkap wajahnya, cadar ke atau apakah itu dibuka.
Dan sebagian mazhab dalam mazhab Hambali sendiri menyebutkan dimakruhkan yang menutup wajah bagi kaum wanita tanpa hajat, tanpa adanya keperluan. Jika ada hajat kan ada masalah. Baik, kemudian lanjut beliau waqtalafal ulama. Tafadhal Syekh Abu Hisham. العلماء في الكفين فأجاز بعضهم كشفهما وأوجب بعضهم سترهما في الصلاة والأحوط سترهما كما قال المؤلف أما بقية البدن فإنها تستر قدميها وبقية بدنها في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا. أما الأمة ففيها خلاف بعض أهل العلم ألحقها بالرجل بأنها مبتذلة تباع fi'il itu tidak bertanwin fi'ilnya. Tuba'u wa tushtara. Baik, kif sebentar. Ya. Baik, kemudian terkait dengan kedua telapak tangan ada silang pendapat ya. Ada silang pendapat apakah ditutup ataukah disingkap, dibuka. Sebagian ulama membolehkan untuk dibuka kedua tangannya. Wa aujaba ba'dhum satrahuma fi shalah. Sebagian yang lain mengatakan ya wajib ditutup. Wal ahwat satruhuma, dan yang lebih berhati-hati, sikap berhati-hati kita mengambil pendapat yang mengatakan menutup kedua tangan. Kama qala al-muallif, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-muallif, amma baqiyatul badan, adapun seluruh anggota tubuh selain wajah, fa innaha tasturu qadamaiha, menutup kakinya, kemudian menutup seluruh badannya di dalam salat. Illa idza kana 'inda ajnabi tastur wajha aidan, kecuali kalau ada lelaki yang bukan mahram, ya non mahram, maka dia menutup wajahnya juga boleh menggunakan cadarnya. Ya, misalnya kalau wanita salat di masjid yang menggunakan cadar, ketika masjid itu tidak ada pembatas tirai antara kaum pria, jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, bukan ada masalah dia pakai cadarnya. Tapi kalau ada pembatas dan kaum wanita tidak terlihat, maka yang tentu yang dianjurkan ya dia buka cadarnya. Baik. Amal amatu, adapun budak wanita, maka ada silang pendapat juga. Sebagian ulama al-haqqaha birrajul. Hukumnya itu disamakan dengan hukum, mengatakan, sebagian ulama mengatakan hukumnya disamakan dengan hukum apa? Hukum lelaki ya. Auratnya dari mana? Pusar ke rukbatain, kedua lutut. Nah, kenapa? Li'annaha mubtadzalah, karena budak wanita itu ya mubtadzalah, artinya rendah gitu loh. Rendah. Taib, tuba' wa tushtara, namanya juga budak, diperjualbelikan budak itu. Nah, fahiya mithlu auratir rajul, maka auratnya sama seperti kaum pria. Wa qala akharun bal mithluha mithlul mar'ah. Menurut pendapat ulama yang lain bahwa budak wanita sama seperti wanita yang merdeka. Ya, auratnya sama seperti wanita yang merdeka. Mengapa? Karena dalilnya umum, tidak membedakan antara wanita merdeka maupun budak dan budak wanita. Taib wal ahwatu laha antastatira kal hurrati khurujan minal khilaf, dan yang lebih berhati-hati budak wanita pun juga menutup auratnya sebagaimana wanita merdeka, khurujan minal khilaf, agar kita bisa keluar dari silang pendapat. Taib, li umumil adillah, lanjut Abi Hudzaifah. Fadhal. Di umumil adillati
Ya, fi satril aurati. sesuatu di Al-mar'atu auratun. Ya. kaum mustari yang baru ilaiha wa yastamiha Wa yastamuha yastamuha la yakfij la yukhrijuha an kauniha. an qawliha Ya. Tastatiru. Ya. Tastatiru 'inda salati. Anil ajanib. Lialla yuftatanu biha. Baik, cukup situ. Anda lanjutkan dulu. Tadi apa? Persoalan wanita atau budak wanita ya. Apakah dia sama seperti wanita merdeka auratnya ataukah sama seperti pria di dalam sholat? Kata beliau yang lebih berhati-hati tentunya kita hukumi budak wanita itu sama seperti wanita merdeka. Kemudian kata beliau karena dalilnya sangat umum, al-mar'atu aurah, ya kan? Al-mar'atu aurah, dibayanil jins kan alnya. Sehingga semua masuk di situ, mau dia wanita merdeka, mau dia budak wanita, mau dia anak kecil yang sudah balik tentunya, orang dewasa, kulit putih, kulit hitam, semuanya masuk di situ. Baik. Kaunul mushtari yanzuru ilaiha wa yastamuha. Adapun terkait dengan seorang yang membeli budak misalnya budak wanita, dia melihat kepada budak itu, dia menawarnya. Kemudian la yukhriju an kauniha tastatiru 'inda shalah. Maka hal-hal yang seperti ini tidak menjadikan wanita itu, budak itu tidak menutup auratnya di saat sholat. Dia tetap menutup auratnya. Baik. Wa tastatiru 'anil ajanib, dan juga tetap menutup auratnya dari kaum pria non mahram. Lialla yuftatanu biha, agar jangan sampai lelaki terfitnah dengan wanita tersebut ya. Baik. Lanjut Abu Fatimah. Ya, fadhal. Idza kanat jim ada jamilah. Oh jamilatan Ya. تحرص على السخط والبعد عن أسباب الشر ومعلوم أن مسائل الخلاف من مسائل الاشتباه عند خفاء الدليل وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك دع ما يريبك iya إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فهي محل شبهات فلا لها أن tastura. جميع بدنها في الفرض في الصلاة. Baik, melanjutkan penjelasan beliau terkait dengan budak wanita ini. Terlebih lagi kalau budak tersebut adalah wanita yang cantik, maka dia hendaknya berupaya bersemangat untuk menutup auratnya. Wal bu'du an asbabi syarr, dan menjauhkan dirinya dari sebab-sebab munculnya keburukan. Dan diketahui bahwa persoalan khilaf itu min masail ishtibah, di antara perkara yang ada hal-hal yang rancu lah, di antara perkara yang rancu. Inda khafa'id dalil, terlebih lagi ketika dalilnya itu khafi ya, tersembunyi, tidak semua orang bisa menangkapnya, bisa memahaminya dengan baik. Sedangkan Nabi SAW telah memberikan suatu pedoman, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan jauhi apa yang tidak, dan lakukanlah sesuatu yang tidak kau ragukan. Man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, yang menjauhi syubhat, sesuatu yang rancu sifatnya, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka sesuatu yang dalam atau permasalahan ini adalah mahallu syubhah, tempat adanya syubhat, artinya sesuatu yang rancu. Maka fal ahwat, yang lebih berhati-hati,
seorang budak wanita hendaknya menutup badannya sebagaimana wanita merdeka di dalam sholat. Baik. Baik. Fadhal, Fadli. Iqra. Sabi'. Iya. Fa'in. Sallaha. Iya. Amdan. Fayu'akhiru الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلا بأس ya illa idza kanat tujma' ila ma ba'daha. Baik. Yang ketujuh ya, syarat yang ketujuh, dukhulul waqti, masuknya waktu. Maka labudda an takuna fil waqti. Salat itu dilakukan di waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala faradhas salata fi awqatiha. Mewajibkan salat itu dilakukan di waktunya. Fa in shallaha, bertasydid ya, fa in shallaha, kalau sholaha beda artinya itu. Fa in shallaha qabla al-waqti lam tasih. Kalau dia salat sebelum waktu salat maka tidak sah. Wa in shallaha ba'da al-waqti sahhat ma'al itsmi. Kalau dia salat setelah habis waktunya, salatnya sah ma'al itsm. Salatnya sah namun berdosa. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini ya menurut kebanyakan ulama ya. Apabila seorang sengaja meninggalkan salat di waktunya sampai keluar waktu salat, maka wajib dia qadha salatnya. Jumhur ulama mengatakan demikian. Dan itu yang dipegang Syekh bin Baz. Meskipun sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh dia salat meskipun qadha. Tidak boleh. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Allah mewajibkan salat di waktunya. Kalau dia sengaja tidak salat di waktunya, maka ketika waktunya sudah keluar, tidak ada kewajiban. Dia berdosa dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bertobat kepada Allah dan minta ampunan. Tapi mayoritas ulama sebagaimana dipegang oleh Syekh bin Baz bahwa dia tetap wajib mengqadha, tapi dia berdosa tentunya karena dia sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya. Idza akharaha amdan. Nah, ini sengaja ya. Illa idza yajuzu lahu ta'khir, kecuali bagi orang yang memang boleh untuk mengakhirkan salat. Fi safar, ketika dalam kondisi safar, atau marid atau marad ya, sakit, fa yu'akhiru adh-dhuhra ma'al 'asr. Maka dia akhirkan waktu zuhur bersamaan dengan asar, dia jamak. Ya, bisa jamak takhir ya. Wal maghrib ma'al isya. Dia jamak juga maghrib dengan salat isya, fala ba'sa. Kan tidak mengapa. Namun idza akharaha min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, atau qaddamaha 'ala al-waqt, atau dia salat sebelum waktu, fala yajuz. Lakin mata qaddamaha 'ala al-waqti batalat. Maka kapan dia salat sebelum waktunya, batal salatnya. Wajib dia ulang ketika sudah masuk waktunya.
illa idza kanat tujma' ila ma ba'daha, kecuali kalau salat itu memang salat yang bisa dijamak dengan salat yang sebelumnya atau berikutnya. Duhur dengan asar, kita salat duhur jamak dengan asar. Artinya kita melaksanakan asar di waktu duhur, ya kan? Maka tidak ada masalah, ya. Karena itu adalah bagian dari rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa akharaha li safarin aw maradin fala ba's. Baik. Kita lanjut yang ke-8 dan ke-9 ya, 2 syarat lagi. Ats-tsamin Abu siapa? Aisyah, Ukash ya. Aisyah, baik. Fadal. قال رحمه الله تعالى إكمال الكعبة فالقبلة لابد أن يستقبلها في القبر ونقل عليه استقبال القبلة للآية الكريمة يقول جل وعلا قال على تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلا إذا كان هناك عذر كالمسافر يصلي النافلة في جهة سيره في جهة سيره فلا بأس للعذر الشرعي أو مريض ليس عنده من يؤدله للقبلة وخاف خروج الوقت يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم مريض ولا يستطيع التصرف في استقبال القبلة وليس عنده من يعدله للقبلة فلا حرج أو سجين مربوط مصلوب ليس له القدرة على القبلة فالله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما مع القدرة فيجب أن يستقبل قبلة في الفرض ونفل إلا في سبب لا بأس أن يصلي إلى جهة سيره في النافلة. طيب ahsantum. Yang ke-8 istiqbalul qiblah ya, kata beliau Ka'bah ya, yaitu kiblat. Maka harus dilakukan oleh seorang yang sedang sholat menghadap ke arah kiblat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan poinnya apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram di situ ya. Maka tidak dikecualikan di situ. Sholatnya mau fardu mau naflun sama saja. Namun ada keringanan, illa idza kana hunaka uzrun kal musafiri, kecuali kalau orang yang sedang uzur, seperti orang yang musafir. Yusallin nafilata fi jihati sayrihi. Maka dia salat nafilah boleh sembari menghadap ke arah di mana dia menuju. Di mana dia menuju. Fala ba'sa lil 'udhri syar'i. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena itu uzur yang dibenarkan oleh syariat. Atau orang yang sakit laisa indahu man yu'addiluhu lil qiblah. Tidak ada yang bisa membaringkan atau menghadapkannya ke arah kiblat. Orang yang sakit berat misalnya. Mau gerak itu sudah sulit banget itu. Ada kan orang seperti itu? Maka dia tidur di ranjang, seperti itu saja sholatnya. Pakai isyarat. Nggak bisa balik ke arah kiblat. Nah, maka ini semuanya diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa khurujal waqt, dan dia kalau masih mau menunggu ada yang membantunya membalikkan posisinya misalnya sehingga bisa menghadap kiblat, nanti waktu sudah keburu keluar. Maka tidak ada masalah dia sholat sebagaimana kondisinya. Fattaqullaha mastata'tum, ini satu pedoman di dalam kita beragama ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Nah, maka disitulah muncul kemudian keringanan-keringanan. Nabi katakan juga ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan beban yang berat bagi atau kepayahan atau kesulitan bagi kalian. Nah, maka di antara kaidah prinsip fikih yang sangat populer ya, ada 5 prinsip fikih induk. Yang paling atau yang termasuk yang paling populer adalah sebentar. Ada 5 ya, saya coba mengingat-ingat.
terkait dengan kaidah ini, prinsip ini. Subhanallah, kok tidak hadir di hadapan saya. Ada yang mungkin yang ingat ya, yang tahu kaidah fikih tren keringanan? Al-masyaqqatu, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah itu. Ini prinsip yang sangat besar, yang sangat agung ya di dalam fikih kita. Ya. Bahkan termasuk dari 5 induk prinsip fikih yang disebutkan oleh para ulama. Ya bisyakkinil yaqinu la yuzalu wa inna kulla dararin muzalu wa bil masyaqqi yajlibut taisiru wa innahu lil 'adati al masiru wa zada ba'dun khamis al qawaidi anna umur syakhsi bil maqasidi. Ada 5 ini ya. Di antaranya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Baik. Kemudian kata beliau, demikian juga orang yang sakit, yang tidak bisa menghadap ke arah kiblat dan tidak ada orang yang membantunya. Au sajinun marbut, atau orang yang dipenjara, diikat lagi tangannya. Ya. Maslubun, atau orang yang disalib. Ketika dia dihukum misalnya, dia disalib, laisa lahu qudrah, dan menghadapnya kemana? Ke arah selain kiblat misalnya. Maka dia sholat semampunya. Tetap wajib sholat, tidak gugur kewajiban sholat. Namun dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma ma'al qudrah, adapun ketika ada kemampuan, maka wajib kita Iya. Fayajib an yastaqbil al-qiblah fil fardhi wan nafl. Maka wajib menghadap kiblat fardu maupun nafl. Wajib, sholat wajib maupun sholat sunnah, illa fi safar, kecuali dalam kondisi safar, ketika seorang berada di atas tunggangannya, maka la ba'sa an yusalli ila jihati sayrihi fin nafilah. Maka tidak ada masalah dia sholat ke arah atau menghadap arah tujuannya. Ya. Meskipun arah tujuannya itu ke arah misalnya timur, ya. Lawan arah, tidak ada masalah. Meskipun sebagian ulama memberikan sebuah ketentuan, ketika dia bertakbir maka dia menghadap kiblat. Baik. Namun nanti ketika itu arah tunggangannya mengarah kemana, ya sudah, itu dimaafkan gitu. Baik. Sama seperti berdiri juga. Ketika orang mau sholat duduk, maka dia takbir dulu dalam kondisi berdiri, baru dia duduk. Bagi yang memiliki uzur di sholat wajib. Baik. Yang terakhir, at-tasi'. Ada. Baik, Syekh Gifari, saya baca. Belum ada buku yang dalam. Baik. Bagus. Salatun wa shaumun wa sadaqatun wa ghayru dzalik. La budda min an-niyyati fi jami'il ibadati. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. An-niyyatu mahalluha al-qalbu. As-salatu wa shaumu wa sa'irul ibadati محلها القلب إلا في الحج فإنه يظهرها يلبي بالنسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما على ذلك فإنه في القلب والتلفظ بها بدعة. يقول نويت أن أصلي هذه بدعة، نويت أن أصوم كذلك، نويت أن أتصدق كذلك، إنما مثل الحج جاء الشرع بالإعلان الإحرام، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. يصرح بما نوى في قلبه هذه السنة، وهذا شيء خاص بالحج والعمرة. Baik, yang terakhir kawan-kawan sekalian, barakallahu fikum, niat ya, syarat ke-9.
Niat likulli ibadah la budda laha min niyah. Ya, setiap ibadah harus ada niatnya. Salatkah, puasakah, sedekahkah, dan yang lainnya. La budda minan niyati fi jami'il ibadat. Di semua ibadah. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. An-niyatu mahalluhal qalb, niat tempatnya itu di hati, salat, puasa dan semua ibadah. Niat itu adalah tempatnya di hati. Kecuali haji kata beliau, fa innahu yudhiruha, maka dia tampakkan, dia ucapkan niat itu yulabbi bin nusuki, maka dia bertalbiyah dengan nusuk yang dia inginkan, kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada dzalik, adapun yang selain itu, fa innahu fil qalb, maka ada di dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'atun, dan melafalkannya adalah bagian dari bid'ah, suatu amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu nawaitu an usalli hadhihi bid'ah. Aku niat untuk salat, nah, maka ini termasuk dari bid'ah. Nawaitu an asuma kadzalik. Puasa juga begitu. Zakat atau sedekah juga begitu. Nah, adapun haji kata beliau, maka ada ajaran, ada syariatnya untuk menampakkan ihramnya. Ya, niat ihram itu maksudnya niatud dukhuli fi nusuk, ya. Berihram, ya. Artinya ada niat untuk masuk ke dalam nusuknya, ibadah hajinya atau umrohnya. Yaqulu labbaika umratan. Labbaika umratan, ini ihramnya. Ketika seseorang berada di miqat, ya, ketentuan haji atau umroh ketika berada di miqat, kalau di Madinah itu miqatnya adalah Dzulhulaifah. Ketika ada di situ, maka dia mengatakan labbaika umratan kalau itu umrah. Labbaika Allahumma umratan. Baik, dia mengatakan itu. Labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan ketika itu haji. Labbaika umratan wa hajjan kalau dia menggabungkan umrah dan hajinya. Baik. Yu'lin, maka dia tampakkan, yusarrih, ya, dengan tegas, bima nawa, terhadap apa yang dia niatkan, fi qalbihi. Hadhihi sunnah. Inilah yang sunnah. Wa hadha syai'un khasun bil haji wal umrah. Dan ini adalah sesuatu yang khusus untuk ibadah haji dan umrah. Sebenarnya terkait dengan niat haji dan umrah itu, sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin mengatakan itu bukan niat sebenarnya. Ya. Niat itu tetap dalam hati. Niat haji kita, niat umrah kita ada dalam hati, tapi itu hanyalah sekedar mengumumkan bahwa dia sudah mulai masuk dalam ibadah tersebut. Tapi bukan itu niatnya, karena disebutkan, ya, oleh Ibnu Qudamah, kalau saya tidak salah ingat, di dalam Al-Mughni kata beliau bahwa menampakkan nusuk itu, labbaika hajjan, labbaika umrah, itu sunnah. Bukan sesuatu yang wajib. Adapun niat ada di dalam hati. Nah, ini pandangan sebagian ulama. Namun Syekh mengatakan itu bagian dari niat. Sehingga kalau menurut pandangan beliau, maka ibadah haji dikhususkan. Ibadah haji dan umrah dikhususkan dari kaedah melafalkan niat. Baik. Tapi kalau menurut pandangan yang tadi, Ibnu Utsaimin, bahwa semuanya tidak ada talafut bin niat itu. Baik dalam ibadah haji ataupun umrah. Adapun haji dan umrah itu bukan talafut bin niat, tapi itu nusuk. Dia menampakkan nusuknya apa. Niat itu sudah di dalam. Oke? Nah itu. Tapi insyaallah sampai di sini kita cukupkan teman-teman sekalian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan arkanus shalah. Ini hal urgen yang perlu kita pahami di dalam salat kita, sehingga diharapkan kita bisa mendirikan salat sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya di info, ya, yang kita share ke antum sekalian itu, kita menukil ucapannya Imam Al-Ajurri, kan, bahwa seorang itu menuntut ilmu, apa yang menjadi tujuannya, lian fiyal jahla an nafsihi, kan, menafikan, menghilangkan kebodohan dari dirinya, wali ya'budallaha ta'ala kama amarahu, dan agar dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan tidak mungkin kita mengetahui ibadah itu bagaimana diperintahkan kecuali kita harus belajar, menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.